Halo Sobat KPR, jumpa lagi dengan saya, Oki dari KPR Academy. Pada episode kali ini kita akan bahas permintaan dari Sobat KPR nih. Karena beberapa waktu yang lalu kita pernah bahas tentang kelebihan dan kekurangan dari rumah di Hook. Kali ini kita akan bahas, kalau rumah bukan di Hook, kelebihan dan kekurangannya apa sih? Ini saya mau sebutkan keuntungannya aja deh. Gitu. Yang pasti untuk rumah yang bukan di posisi Hook, itu ada 5 keuntungan. Yang pertama, rumah model yang bukan di Hook, itu modelnya umum, seperti itu. Jadi kalau misalnya suatu saat teman-teman nih, mau menjual rumah, itu lebih gampang cari perbandingannya. Jadi teman-teman nggak perlu cari, nih yang di dekat saya, yang jualan juga, ini Hook juga atau bukan ya? Nah, kalau rumah Hook kan mau nggak mau dia mesti cari yang sebanding juga, karena Hook itu ada spesialnya sedikit gitu loh, ada lebih spesialnya gitu. Jadi dari sisi harga tentunya akan lebih berbeda. Nah, tapi kalau teman-teman posisi rumahnya bukan di Hook, ya teman-teman nggak perlu pusingin soal, wah mesti nyari, oh ini di Hook bukan, ini harganya sebanding nggak sama saya. Nah, teman-teman minimal nggak lebih repot pada saat teman-teman mau menentukan kira-kira harga wajarnya berapa. Jadi untuk mencari perbandingan harga. Gitu. Poin yang kedua adalah akses rumah kan cuma satu, jadi otomatis ya lebih aman gitu. Jadi kondisi akses rumah cuma satu itu kan sangat terbatas. Kita juga lebih mudah mengawasi. Tapi perlu diingat ya, buat teman-teman yang beli rumah second dan posisinya bukan di Hook, teman-teman perlu perhatikan satu hal, yaitu saluran airnya. Saluran airnya itu atau selokan, atau di beberapa tempat mungkin bilang got gitu. Ini saluran air di depan rumahnya ini sudah dibuat di bawah tanah, tertanam dan rapi, atau masih kebuka gitu. Karena kalau masih kebuka, bisa jadi nih suatu saat mau dilakukan pekerjaan untuk memindahkan saluran air itu jadi ke bawah tanah gitu, jadi tertanam dan lebih rapi, itu teman-teman akan ada kemungkinan repot pada saat pekerjaan itu sedang dilakukan. Jadi kalau dulu pengalaman saya, pas saya masih kecil, kan rumah saya kebetulan bukan di Hook, nah itu lagi dikerjain, ada pengerjaan kayak begitu tuh, itu mau nggak mau tuh kita masuk ke rumah ada ngelewat titian kayu. Jadi kayak ada, ya kalau teman-teman yang suka outbound ya, itu kita mau masuk rumah aja kayak ada tantangan outbound-nya gitu. Gitu, kita mesti buka pagar tapi kita lewatin titian kayunya gitu. Jadi ya ada hal yang mungkin akan sedikit tidak nyaman di saat ada perubahan mengenai saluran air atau ada galian mungkin terkait dengan listrik dan macam-macam. Tapi balik lagi ya, pihak yang menggali sih pasti dia akan menyediakan cara supaya kita tetap masih bisa akses masuk dan keluar. Tapi tetap saja cara tersebut belum tentu nyaman buat kita. Oke, poin ketiga yang bisa dibilang ini merupakan keuntungan dari rumah yang bukan di posisi Hook adalah katanya sih lebih adem ya dibanding rumah yang di posisi Hook. Saya pikir-pikir masuk akal juga sih, logika juga gitu, karena kalau posisi Hook kan ada 2 sisi tuh. Jadi sekalinya ada matahari lewat tuh, mataharinya lagi nyorotin kan yang kejemur 2 sisi gitu, 2 sisi rumah gitu. Jadi 2 sisi dinding lebih anget. Nah, kalau secara arsitektur maupun desain interiornya itu nggak efisien, nggak bagus ya, sirkulasi udara dan segala macam, itu mungkin bisa kepanasan juga sih kalau rumah di Hook ya. Gitu, ketimbang rumah yang bukan di Hook gitu, karena hanya satu sisi gitu. Sekali kena di sisi depan, lalu sisi belakang gitu. Kalau di Hook kan berbarengan, 2 sisi kena barengan di saat yang bersamaan. Gitu. Lanjut, poin keempat. Ini konon lagi. Kalau yang ini konon, ini saya pernah diskusi dengan teman saya dan konon nih katanya, kalau rumah yang bukan posisi di Hook itu memang kan cenderung lebih biasa ya, nggak terlalu mencolok. Beda dengan kalau rumah di Hook. Jadi konon katanya kalau ada orang-orang yang
punya niatan buruk gitu, biasanya dia mulai lihat-lihat dari yang rumah posisi di hook dulu katanya gitu, karena lebih mudah untuk diawasi kira-kira kondisi rumahnya, lingkungannya seperti apa segala macam gitu. Ini lemahnya kira-kira di mana gitu. Jadi dalam tanda petik ya, kalau posisi rumah di hook itu kayak agak lebih diincar gitu. Jadi karena kondisinya yang cukup terbuka gitu dibandingkan dengan rumah yang bukan posisinya di hook gitu. Dan satu hal lagi terkait dengan akses tersebut yang posisi lebih terbuka sama yang lebih sedikit aksesnya, itu ada kaitannya juga dengan privasi kita. Poin yang terakhir, yang kelima, terkait dengan keuntungan rumah bukan posisi di hook adalah biasanya nih hasil appraisal, kalau misalnya kita ngajuin untuk KPR, beli, ataupun untuk multiguna dan lainnya, itu kalau misalnya kita coba antar bank satu dengan bank yang lain, itu biasanya cenderung nggak berbeda jauh gitu. Kalau rumah posisi di hook bisa agak cukup signifikan perbedaannya. Oke, semoga teman-teman bisa mendapat manfaat dari pembahasan kali ini, dan jangan lupa share ke teman-teman yang lain, dan buat yang belum subscribe, jangan lupa klik subscribe ya. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.